ke internet, semua info asalnya dari internet. Jadi sebelum kita mempercayai suatu informasi itu lebih baik untuk kita cari sumber-sumber yang akurat, lebih seperti itu. Kalau dan perlu, sama orang yang memang punya kompetensi itu gitu ya. Kalau perlu kalian harus cari jurnalnya seperti itu, yang membahas bahwasanya ini berbahaya atau ini aman digunakan seperti itu. Baik. Kemudian memang ada berapa macam sih untuk sinar-sinar dalam kesehatan itu, Yunda? Yang bisa digunakan sih ya banyak sebenarnya yang bisa digunakan dalam dunia kesehatan. Kalau untuk di bidang saya di radiologi itu dia bisa digunakan untuk diagnostik maupun terapi, seperti penggunaan sinar X. Itu sinar X itu digunakan untuk diagnostik, untuk melihat kelainan apa pada tubuh pasien. Kemudian ada juga sinar gamma, itu bisa digunakan untuk terapi kayak terapi kanker ataupun terapi pada pasien dengan yang memiliki kelainan lain seperti itu, bukan cuma kanker. Karena dia mungkin sifatnya lebih keras gitu ya, atau gimana? Jadi kalau untuk kan kayak ada dampaknya yang sampai gosong gitu ya. Karena sifat radiasi sendiri yang digunakan pada diagnostik itu kan dia kayak ini ya, sifat dasar radiasi itu kan ada dua. Kalau reaksinya itu dia bisa mengionisasi atau non pengion. Yang mengionisasi itu sendiri yang berbahaya. Kalau non pengion mah kayak infrared kan masuk radiasi tapi dia lebih ke pengion, jadi dia tidak menimbulkan efek kerusakan pada jaringan tubuh. Terus seperti radiasi dari gelombang elektromagnetik kayak gitu-gitu, radio itu tuh nggak bahaya, tapi pun juga seperti itu. Nah, kalau semisal yang digunakan di radiologi kan dia bersifat mengionisasi, jadi bisa dikhawatirkan menimbulkan perubahan jaringan pada tubuh manusia. Mengubah jaringan dalam tubuh manusia ini bisa bersifat positif maupun negatif. Kalau positif itu yang digunakan pada terapi. Yang positif itu tadi dia itu mengubah jaringan dari yang sebelumnya hidup menjadi mati. Kalau yang negatif itu bisa mengubah jaringan yang sebelumnya dia hidup malah menjadi berubah bentuk. Kayak ini nanti bahasnya malah ke DNA atau RNA seperti itu. Karena nanti kepanjangan ya teman-teman. Jadi terus kalau makanan-makanan sebenarnya juga ada. Tahu nggak apa? Ada makanan itu yang ada radiasinya. Ada. Radiasi ya? Mengandung radiasi juga. Itu kayak pisang. Itu dia mengandung radiasi sebenarnya, cuma dia nggak bahaya. Malah menyehatkan. Bukan menyehatkan, cuma dia nggak bahaya. Karena bersifat non pengion, dia tidak merubah jaringan yang ada di tubuh. Pisang ya, Pisang gitu. Berarti bisa untuk sumber radiasi dong, maksudnya dikelola untuk menjadi sesuatu yang kalau dikelola itu enggak ya? Bisa jadi, tapi harus dengan jumlah yang banyak karena tingkat radiasinya itu rendah misalnya gitu. Cuma hanya ada gitu. Iya, ada. Seperti itu. Oke. Ada tadi itu contohnya yang kayak dipakai buat diagnostik itu kan dia pakai X-ray. Nah, X-ray itu berbahaya gara-gara itu tadi dia bisa merubah susunan jaringan yang ada di tubuh. Nah, yang aslinya dia susunannya harus X-ray itu yang untuk rongsen itu ya? Iya, untuk rongsen itu makanya dia dikatakan bahaya untuk ibu hamil, anak-anak, bayi kayak gitu-gitu. Karena dikhawatirkan dia merusak perkembangan janin itu sendiri. Berefek gitu loh. Bukan merusak sih, berefek gitu. Berarti bisa orang yang normal gitu. Untuk anak-anak ya tadi ya. Lah kalau rongsen untuk anak yang kalau untuk anak-anak semisal bayi ataupun pediatri ya, kita nyebutnya pediatri itu untuk anak-anak gitu, bisa KIVI-nya itu dikurangin, maksudnya KIVI dikurangin itu radiasi yang akan dikeluarkan oleh alat itu dikurangin gitu loh dosisnya, seperti itu. Oke, berarti sinar pun ada dosisnya teman-teman. Iya, jadi penggunaan dosis itu sangat perlu, jadi kita nggak boleh asal-asalan menggunakan dosis. Infrared pun seperti itu gitu loh. Kita harus menggunakan dosis itu sesuai dengan tujuan kita supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan aman digunakan, seperti itu. Iya. Baik, memang yang menyentuh sinar-sinar ini memang harusnya yang sudah punya ilmu sinar-sinar itu ya. Yaitu para radiologi ini. Kesimpulannya ialah penggunaan termogan itu aman untuk digunakan. Penggunaannya itu sendiri kenapa dia digunakan, karena dia cepat dan dia menghindarkan
penyebaran bakteri-bakteri gitu loh, daripada penggunaan termometer yang menggunakan air raksa. Baik. Seperti itu. Udah. Jadi memang Ayunda, kita sebagai para perempuan muda berkemajuan harus berpikirnya juga maju ya, jangan sampai kita mudah sekali kemakan media-media yang mudah suka kayak gitu. Benar. Baik. Jadi Ayunda, termogan itu tidak berbahaya, karena kalau seumpama berbahaya harusnya dari apa ya? Kayak kalau di kedokteran itu kan selalu ada kayak izin-izin apa gitu ya. benar. Harusnya kalau nggak bisa Kalau atau berbahaya kan bahaya nggak dikeluarin kan ya. Harusnya kenapa termometer GAN itu bisa ada? Karena tentunya dia sudah lulus tes uji sebelumnya. Gitu. Seperti itu. Betul sekali. Jadi mulai sekarang nggak usah khawatir buat Ayunda semuanya, insya Allah semuanya aman. Ayunda semuanya di rumah, jangan lupa pakai masker kemanapun berada, dan cuci tangan. Baik, mungkin Nasiah Mengaji episode yang ketiga kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat ilmu kita hari ini bersama Ayunda Salma. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasurun. Albiru manitaqo. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.